back to my channel and this is Sobat Sastra. Kayak udah lama terus tangannya kagok. Gini kan biasanya. Gini Kenapa sih, jadi ada, gini? okay. Masya Allah, udah lama sih makanya. Datang terus kalau diajak buat recording itu datang, jangan nggak datang kamu. Sibuk sih, ada aja acaranya. Masya Allah, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you the most beautiful one yang paling banyak ditanya akhir-akhir ini. Masya Allah, kemana saja si cantik. Dan saya bawa kepada kalian dan dia adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mistika. Gimana kabar Mistika? Alhamdulillah baik. Yang makin happy nampaknya. Ya harus karena aku deket cerah. kamu loh. Masya Allah. Glowing, berbunga-bunga gitu kan. Ada aja. Oke Mistika. Yes. Hari ada sebuah video akan kita reaksikan Mistika. Ngomong-ngomong tentang bagaimana Malaysia mensupport saudara mereka yang ada di Palestina. Wah, itu berat banget itu kali ini Mistika, dan banyak banget, dan bahkan mereka yang datang dari Malaysia untuk datang ke sana, begitu juga orang Indonesia itu kan akhirnya ini ditangkap kan oleh Iya benar, yang Zionis Faultila itu ya. betul Iya sekali. benar. Dan itu tidak membuat mereka itu kapok dan tidak membuat mereka tuh serik gitu. Jadi they're gonna keep doing that. Hari ini ditahan, akan ada lagi orang Malaysia akan ke sana. Menurut kamu orang Malaysia ke sana itu siapa Mistika? Apakah mereka hanya yang beragama Islam aja atau gimana? On your opinion. Kalau Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia kan banyaknya ya mayoritas ya orang Muslim yang bisa. Ada nggak sih orang non Muslim juga yang dikirim ke sana menurut kamu? Atau Enggak yang mau ke sih, sana? karena kan mereka ngerasa kayak misalnya mereka membela agama mereka juga kan, makanya mereka ke sana mengirimkan bantuan seperti itu. Well actually it's not only about a religion problem, Benar. right? Tapi ini juga masalah tentang kemanusiaan seperti itu. Dan pertanyaan saya juga guys, apakah di Malaysia itu ketika kita ngomongin tentang relawan-relawan yang mengunjungi atau mau bersusah payah melewati lautan, itu apakah mereka yang hanya beragama Islam saja atau memang kesadaran orang Malaysia enggak, it's not about religion, it's also about humanity seperti itu. Kalau yang aku lihat ya Mister, karena memang perjuangan rakyat Malaysia untuk membela para saudara-saudara mereka di Palestina ya kan ya, itu kan sudah sangat terlihat sekali. Even di jalan-jalan, di kedai, dimanapun ya kan, selalu digaungkan gitu kan. Jadi kalau menurut aku nggak menutup kemungkinan sih, nggak hanya seorang Muslim saja yang mau membantu, karena kan memang mereka menggaungkan tentang kemanusiaannya. Dari sisi kemanusiaannya seperti itu ya Mistika. Oke everyone, di sini ada sebuah video akan kita reaksikan. Ini berasal dari TV3. Jadi TV3 cukup sangat kredibel ya sumber berita yang akan kita sampaikan kali ini. Takut, tapi kami akan terus berkhidmat. Berkhidmat itu adalah? Berkhidmat itu tetap jalan terus. Jalan terus aja gitu ya. Takut tapi kami akan terus berkhidmat. Kata Dr. Ashok. Oh, Ashok. Namanya? Ke India. Iya. Let's try to see this everyone. 1, 2, 3. Oh. Takut, tapi kami perlu lakukan apa? 2024. Yang kami perlu lakukan di sini, demikian wahai dokter perubatan. Allah Akbar. Dari Malaysia. Ashok kanan. Yang terperangkap di Rafah selepas penutupan. Oh my God. Pintu sempadan ekoran tindakan ketentaraan oleh negara haram Israel. My wife is very worried, my parents, my brothers and everyone else are very worried as well, including my in-laws who have been taking care of my children. They are very concerned about my safety. Of course, we don't know what's going to happen, how long I'm going to be here, until when the borders will be closed, but having said that, we just try to be as positive as we can, and we try to treat as many patients as we can, help them about, because there's an influx of patients
coming over to the hospital with the closures of some hospitals. ASO yang bertugas bersama dengan Mercy Malaysia. Subhanallah. Kini berada di hospital khas Kuwait di Rafah. Kuwait Specialty Hospital. Itulah sokot 38 tahun itu. Jadi sambil menunggu pembebasan dia dibukakan pintu akses, dia tetap melayani Mistika. Melayani, aku shock. I think there's many casualties in the Rafah border area, so we're trying to help as much as we can while we wait for our exit from this place. Sambil dijahit. Yeah, we never thought about that. Honestly, we never knew about this, but having said that, now we have no choice but just to do our job and to help as many people as we can. Oh my God. I think that is our main priority, our main objective to come here. So it's relatively a little scary, but we just got to do what we Wow, can. it's little. Emang ya, beda Jiwanya. jiwanya. Dan Rombongan Zionis menggerakkan Kereta kebalnya ke Rafah di selatan Gaza dan merampas lintasan sempadan dengan Mesir sekaligus. Menafikan akses kepada laluan kemanusiaan utama. Ya Allah. Ya Allah. Everything will be good here. Amin, Allahumma amin. And as soon as possible, and we hope that all the patients here will get good care. And of course, we hope to be back home with our families in Malaysia as soon as possible. Yes. Subhanallah. Ya Allah. Yeah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ya Allah. Ya Rabbi Karim. Jadikan mereka syahid, ya Allah. Oh my God. Mister, aduh ya ampun. Masya Keren Allah, loh, maksudnya Masya Allah. dia itu menunggu pintu itu terbuka kan. Betul. Kalau aku tuh pasti udah sangat cemas. Sangat gitu ya. cemas Mistika, kita nggak berani ngapa-ngapain. Ketika kita cemas kita overthinking dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa kayak mikir. gitu ya kalau aku. Gitu. Tapi dia tuh tetap dengan positif. Oh iya, apa sih yang bisa gue lakukan di sini dan berguna untuk orang-orang di sana? Cari pahala aja lah. Betul, ya kan? Luar Masya biasa Allah. loh. Melakukan aksi kemanusiaan sesuai dengan bidang yang dia tekuni, bidang yang dia bisa do his best. Masya Allah. Coba kita dengar, aku penasaran deh, bagaimana komentar orang-orang Malaysia sendiri dengan ataupun terhadap video ini ya Mistika. Coba kita tengok ya. Sebagai non-muslim, saya bangga dengan dia. Iya loh. Sebagai sesama non-muslim yang ada di Malaysia, dia pun bangga dengan Dr. Ashok ini, Banyak Mistika. sekali. As a Malaysian, I'm very proud of you, Doctor. Bangga dengan Dr. Ashok, terus berkhidmat walau terperangkap Kat kat situ. Ya, The real doctor. bangga. Dr. Ashok, you are Malaysian hero. Iya loh, nama Malaysia loh Bayan. Dia membawa nama Malaysia sebagai pejuang kemanusiaan ya kan. Subhanallah, terima kasih kepada semua dokter yang berkhidmat, jasa Anda amat besar. No hatred, no religion prejudice, no favoritism. It's only pure love, care, and humanitarianism. Take care, God bless, praying for all the team and safety. We are proud of Dr. Ashok and all Malaysians who are now on duty in Palestine.
Palestine. Oke, wow. From the bottom of our heart, thank you. You have been Malaysia in the world map. Ih, keren banget Malaysia. You feel proud. You have the hero. Yes, you like have the that. people like that gitu, orang yang benar-benar bekerja dengan sesuai dengan janji. Bener. Profesi dia dokter gitu, no matter what, dia nggak memikirkan dirinya sendiri, dia nggak memikirkan kecemasannya sendiri, tapi apa yang bisa dia lakukan sambil menunggu pintu itu dibuka, akses dibuka, dia melakukan tenang. It's a little world. Apa yang bilang tadi ya? Ya Allah, it's little danger. Apa yang dia bilang tadi ya? Masya Allah. Aku kebayang ya Mister, Ya, dia ilaha tuh illallah. bekerja dengan kondisi seperti itu. Ya ampun, pasti kan terbatas juga peralatannya. Betul. Ya kan, terus hati Dengan dan hati dan pikiran yang bercabang-cabang iya. pastinya, tapi bisa fokus seperti ini gitu Mistika. Luar biasa ya. Ya Dedikasi ampun, yang dedikasi. luar biasa, Masya Allah. Dan one thing for sure, Ya. beliau non-muslim, bukan orang yang menganggap ini adalah sebagai sebuah perang agama, tapi beliau melihat ini dengan mata hati dan nurani beliau. Inilah tentang kemanusiaan Mistika. Yes, benar. Dan luar biasa banget ya orang-orang Malaysia gitu ya, pemahaman mereka gitu, dan semuanya menyuarakan, dan itulah yang membuat produk-produk Israel Zionis ini Mistika tidak bertahan lama Itu loh di Malaysia Bener. gitu loh, bisa diruntuhkan dengan segera, dan mereka nggak takut melakukan tersebut. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan ekonomi dalam negeri yang sudah sangat berakar kuat gitu. Kenapa? Karena lokal mereka, they have their own product Mistika. When I visit selama Perak, they got IKS in Indonesia called UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. They have the IKS gitu. Dan itu luar biasa, IKS Malaysia itu bisa sampai ekspor their produk ke Jepang, ke UK. It's IKS Mistika. Gitu loh Mistika. Jadi mereka punya ekonomi sudah sangat kuat gitu. Benar. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ya Mister, orang-orang Malaysia itu kan sangat sangat bersatu dengan memboikot produk-produk Zionis. Even Mister, aku yang sempat kaget adalah misalnya ada artis Malaysia atau idol di sana yang menggunakan salah satu produk itu langsung diboikot pun. Even kalau misalnya terlihat kita berfoto dengan produk tersebut, itu langsung diboikot. Artisnya langsung diboikot. Oh my god, itu yang benar-benar aku sampai waktu itu. Oh iya, iya, betul. keren banget sih Betul. kalian tuh. Jadi Sampai benar-benar begitunya semuanya gitu loh, ya. benar-benar apa namanya, ketika kamu benar-benar serius dan fokus, maka apapun yang ada di depan kalian menggunakan produk tersebut, mau dia rakyat biasa maupun artisnya pun, mereka nggak takut untuk nge-ban. Dan artisnya jadi yang sampai ketakutan seperti itu. Artisnya yang minta maaf seperti itu. Jadi memang mereka mungkin melihatnya bukan dari segi agama, peperangan di Palestina, tapi benar-benar adalah kemanusiaan, penjajahan, membunuh, genocide. Iya, membunuh banyak rakyat yang tidak bersalah, anak-anak kecil seperti itu. Jadi mungkin dengan ini Dr. Ashok juga terketuk ya, dan dia mau berjuang, berkhidmat ya, di medan perang. The thing is, what is the benefits for me? For himself to be sent into Gaza. What is the benefit of himself gitu? Apa benefitsnya? Aku nggak pahala aja. Ya, pahala, sebuah kebaikan yang dia dapatkan seperti itu. Itu mungkin beliau coba ingin dapat, dan mungkin saya dokter, I can contribute and this is what I'm gonna do. Walaupun mungkin dia akan membahayakan dirinya sendiri. Keluarganya sudah sangat worry di Malaysia. Sangat loh, ada anak, ada istri, mertua, semuanya pasti sangat worried. Terbaik banget sih. Kalau Malaysia punya satu seperti ini, keren banget sih. Dan I do believe that ini bukan cuma satu-satunya dokter ataupun orang non-muslim yang mau dikirim ke Gaza sana untuk sebuah pekerjaan ataupun sebuah kegiatan kemanusiaan. Tapi memang sering itu. sekali kan kalau kita lihat, dan kita juga beberapa kali mereaksikan kalau misalnya Malaysia itu suka mengirimkan beberapa orangnya juga untuk misi-misi kemanusiaan seperti ini ya Mister ya. Jadi memang selalu ingin ikut berperan dalam ambil peran, misi, bukan berperang ya, ambil peran. Mengambil peran dalam misi kemanusiaan. Iya, gitu. Terbaik. Wow, jadi kita yang orang muslim jadi yang harusnya bertanya. Kita sebagai muslim yang masih kuat, segar bugar gitu, sehat gini, kontribusi kita apa?
dia aja yang tidak ada sangkut pautnya gitu, maksud aku dia orang non muslim tuh masih sangat dengan gagah perkasa ingin datang ke sana dan berkontribusi. Jadi merupakan tamparan buat kita semua. Jadi ketika kita sebagai muslim ya hal paling lemah yang bisa kita lakukan adalah mungkin dengan cara memboikot dan tidak mendukung produk-produk yang berafiliasi dengan Israel seperti itu. Itu sih yang bisa kita lakukan saat ini. Masya Allah. Terbaik, very inspiring everyone. Thank you so much buat kalian yang sudah memberikan video ini untuk kita reaksikan kali ini. And that's all. Semoga ini menjadikan sebuah pelajaran besar buat kita dan jangan henti-henti untuk talking about Palestine guys. Supaya kita angkat juga video ini untuk jangan berhenti untuk ngomong tentang Palestina. Kenapa? Apalagi di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah sangat banyak sekali topik yang dibicarakan lah, bolu ketan lah, apalah. Wah, pusing saya. Jadi isu tentang Palestina itu sudah mulai redup lagi gitu. Sedangkan di Malaysia hingga saat ini mereka sangat fokus dan masih sangat lantang untuk menyuarakan tentang hal ini. Terima kasih banyak guys. That's all from us. Hopefully that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget to like button and subscribe. Much love from us in Indonesia. Terbaik Dr. Ashok. Semoga memberikan inspirasi untuk orang lebih banyak lagi di luar sana. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.